伽藍のガビ丸がっかり。噂より全然チビだし。Halo minasan, kembali lagi bersama alur anime Kung Nang kene. Gimana? Kehabisan stok anime harom? Tobat King. Gabimaru adalah MC kita yang terlahir sebagai shinobi dari desa Iwagakure dan merupakan salah satu pembunuh paling kejam di sana. Suatu ketika dia dihianati oleh rekannya sehingga mendapatkan hukuman mati. Saking kejam dan Seizen tidak memiliki perasaan, dirinya sering disebut juga sebagai Garano Gabimaru atau Gabimaru si hampa. Dan bagaimana kisah lanjutannya? Inilah Garano Gabimaru dan anime Jigokurakuo Hajimeo. Awal kisah kita diperlihatkan seorang kriminal yang sedang dieksekusi layaknya drama yang menjadi tontonan. Yah, dia MC kita bernama Gabimaru. Berkali-kali sang eksekutor mencoba membunuhnya, namun gagal maning John. Pada malam harinya kita diperlihatkan Gabimaru yang sedang diwawancarai oleh gadis cantik dan masih pink ini. Si gadis akan mencatat seluk-beluk atau latar belakang Gabimaru, yang pada intinya Gabimaru lahir dan dibesarkan di desa Iwagakure, di mana Gabimaru sudah dilatih untuk membunuh dari kecil, sedangkan orang tuanya dibunuh oleh kepala desa saat dirinya masih kecil. Yang menarik adalah Gabimaru sama sekali tidak merasakan kesedihan ketika melihat orang tuanya dibunuh. Dirinya juga diajarkan untuk membunuh sesuai dengan perintah. Kita kembali ke acara eksekusi Gabimaru, di mana kali ini si Om menggunakan cara yang paling menyiksa dengan membakarnya hidup-hidup. Bila kulit terkena api sedikit saja bisa membuat kulit melepuh, apalagi dibakar seluruh tubuh coba. Si korban akan mengalami sakit yang luar binasa. Namun berbeda dengan Gabimaru yang tidak bisa mati meskipun tubuhnya dibakar. Kali ini metodenya adalah ditarik menggunakan sapi. Tubuh orang normal biasanya akan terbelah menjadi dua bagian. Namun hal itu tidak berlaku untuk Gabimaru. Dan Gabimaru ini menjadi buronan di desanya karena ingin meninggalkan desa. Yang karena hal itulah dia menduga kalau kepala desa telah menjebaknya ketika semua teman seperjuangan ganti profesi menjadi pengkhianat dengan menangkap Gabimaru. Paginya si gadis menyadari kalau sebenarnya Gabimaru masih memiliki harapan untuk hidup, meskipun selalu mengatakan ingin dibunuh. Alasan Gabimaru ingin meninggalkan desa yaitu dirinya ingin meninggalkan istrinya yang tak lain merupakan anaknya kepala desa dari perjodohan, yang menurutnya sendiri mempunyai sifat periang dan naif. Setelah menikah, kehidupan Gabimaru berubah total, berawal dari hal kecil seperti melepas sandal ketika di rumah, berdoa setiap hari, ngising harus digontor, sehingga Gabimaru merasa kemampuannya menjadi tumpul, dan kini sangat muak kepada sang istri. Namun ketika dia berpamitan dengan mertua yang sekaligus kepala desa, Gabimaru malah dijebak yang meskipun melawan para shinobi jelas akan selalu memburunya. Sehingga Gabimaru mau tidak mau harus pasrah. Salah satu warga memperingatkan kepada si gadis untuk tidak terlalu terlibat dengan Gabimaru. Karena Gabimaru memiliki nama lain yaitu Garano Gabimaru atau Gabimaru si hampa. Pria hampa tanpa darah maupun air mata atau monster yang membunuh 20 orang tanpa bacot sebelum dia berhasil ditangkap. Bahkan dikabarkan semua shinobi dari Iwagakure telah meminum ramuan keabadian, obat keabadian yang berasal dari Shinsenkyo. Kali ini Gabimaru dibunuh menggunakan metode direbus secara hidup-hidup menggunakan minyak lintah. Saking panasnya, ketel yang berasal dari zaman Edo pun sampai meleleh. Namun cara itu belum bisa membunuh Gabimaru.
Pada akhirnya si Om Gendut pun menggunakan cara terakhir dengan menyerahkan Gabimaru kepada Sagiri. Yah, gadis ini adalah sang algojo atau tukang jagal Yamada Asaemon Sagiri, atau kita panggil saja Sagiri. Sagiri merupakan klan Yamada yang telah mengabdi sebagai penguji pedang dan algojo. Sebuah klan yang dikenal sangat terampil dan tangkas hanya dengan satu serangan saja. Dan ya, itu adalah gambaran kejadian yang selanjutnya akan terjadi kepadanya. Sehingga Gabimaru sangat ketakutan, sontak refleks lalu menjauh dari Sagiri. Berdasarkan pengalaman, Sagiri sudah sangat hafal ketika seseorang benar-benar ingin mati, ataupun melihat orang-orang yang meminta pengampunan, dan paham betul manusia yang berbohong dengan mengatakan ingin mati, ingin mati, ingin mati, ingin mati. Padahal di pikirannya, aduh urung sukses, utangnya siakeh maning. Yang tanpa disadari, Gabimaru masih memiliki ketertarikan untuk hidup dan juga dia telah jatuh hati kepada istrinya. Hal itu terbukti ketika Gabimaru dengan tulus menerima istrinya yang terdapat luka di wajahnya. Bentar-bentar, kayaknya nggak asing deh dengan gambar ini. Aduh. Luka ini adalah ulah dari ayahnya sendiri supaya istrinya tidak menjadi wanita pada umumnya yang hanya menjadi wadah untuk melahirkan. Bahkan Gabimaru masih malu ketika istrinya memberikan kecupan. Serta Gabimaru juga berjanji akan memberi nafkah yang halal untuk istrinya dan supaya bisa hidup tenang bersama istrinya. Tapi Gabimaru tetap ngeyel dengan hal itu, menganggap dirinya tidak mempunyai perasaan dan tidak akan bisa menggapai kehidupan tenang bersama istrinya. Saat sibuk bertarung sambil bacot itulah Sagiri mengeluarkan gulungan berisi pengampunan dari Shogun. Dengan adanya pengampunan ini, maka dia akan bebas dari hukuman maupun shinobi yang mengejarnya. Dengan satu syarat, Gabimaru harus pergi ke dunia lain atau tanah subur dan indah tanpa adanya rasa sakit atau biasa disebut surga. Sisi lain maupun kayangan atau disebut dengan Shinsenkyo yang di dalamnya terdapat ramuan keabadian. Sebenarnya para shogun sudah beberapa kali mengirim tim ekspedisi untuk mencari ramuan tersebut, tapi selalu saja tim pencari tidak pernah kembali dan meskipun kembali berakhir sangat tragis. Sehingga shogun akan mengutus kriminal yang masih ingin hidup untuk mendapatkan ramuan itu. Sang kriminal akan diberi pengampunan atau kebebasan jika berhasil membawa ramuan itu. Tujuan Sagiri di sini adalah untuk mencari kandidat yang memiliki keinginan untuk hidup. Sagiri juga mendapat kabar kalau istri Gabimaru masih hidup dan masih mengharapkan belayan Gabimaru untuk kembali, yang hal itu dibuktikan ketika istrinya menutup diri untuk tidak berbicara dengan siapapun. Akhirnya Gabimaru pun menyadari kalau dirinya memang mencintai istrinya. Sehingga ketika Om Gendut bacot terus-menerus meremehkan Gabimaru yang hanya seorang kriminal itulah langsung mengeluarkan ninjutsunya. Dulu saat Sagiri masih bocil, dirinya pernah melihat sang ayah sedang menjalankan tugasnya. Hal yang menarik adalah ketika ayahnya mampu memenggal kepala seorang pendongeng yang sedang bercerita, bahkan belum sempat menyelesaikan ceritanya. Itu merupakan tebasan sempurna, di mana pendongeng itu sama sekali tidak merasakan sakit maupun emosional lain. Sejak saat itulah tebasan ayahnya menjadi tujuan hidupnya. Namun nyatanya ketika Sagiri melakukan pekerjaan itu, dirinya selalu dihantui rasa takut dan bimbang sehingga menimbulkan rasa sakit bagi terpidana mati. Berkali-kali mencoba, namun rasa takut itu semakin menggebu-gebu. Sagiri membayangkan jika dirinya memenggal Gabimaru, mungkin rasa takut itu akan hilang. Selanjutnya kita dibawa ke perkumpulan para terpidana mati yang kebanyakan telah membuat geger masyarakat. Seperti yang sudah Watashi jelaskan, mereka dikumpulkan untuk dikirim ke Shinsenkyo dan membawa kembali ramuan keabadian.
Sontak para terpidana pun terdiam mendengar itu. Beberapa dari mereka sangat senang karena dengan adanya itu, dia bisa membunuh sepuasnya lagi. Gabimaru ini sangatlah terkenal, seperti si gadis ini yang sudah tahu segala sesuatu tentang Gabimaru. Namun kecewa dengan keadaan fisik Gabimaru yang terlihat cebol, gak glowing maning. がっかり噂より全然チビだし私らの世界じゃ超有名人だしね Kemudian Shogun memperlihatkan satu-satunya orang yang kembali dari tim ekspedisi dan 60 lainnya Nakunata Teyuga, Shinda Kamoshirene. Jadi gini, diceritakan saat dia kembali, sekujur tubuhnya muncul semacam benjolan yang di hari berikutnya bunga-bunga mulai bermekaran. Itulah sedikit informasi yang ada tentang pulau tersebut. Oi, Aing tidak mendengar kalau pulau itu berbahaya. Watashi tidak mau pergi, Watashi tidak mau pergi, Watashi tidak mau pergi. Oi, Ika geng shiro. Kalian itu terpidana mati, tapi bisa mendapat kesempatan untuk bebas dan pergi ke surga loh. Nggak bersyukur banget sih anjing. Ada atau tidaknya ramuan tersebut, mau tidak mau mereka harus ikut dalam misi tersebut. Jika tidak, mereka akan begini. Hukuman mati mereka sudah diputuskan, jadi meskipun berada di dalam hutan pun, hukuman tersebut masih berlaku. Oleh karena itu, mereka akan didampingi pengawas dari klan Yamada Asaemon, dan mereka bisa saja dipenggal jika bersikap seenak jidat saat berada di pulau itu. Namun sebelum berangkat ke pulau, mereka harus menyeleksi ataupun mengurangi jumlah mereka karena kapasitas kapal dan anggota klan juga terbatas. Meskipun dengan tangan terikat, artinya siapa yang kuat dia yang akan berangkat. Dan dijelaskan di buku catatan terpidana terdapat segel merah yang berarti penjahat dengan keahlian luar binasa. Bahkan bisa disebut memiliki kekuatan super. Seperti contoh wanita ini yang sebelumnya kecewa dengan Gabimaru, seorang kunoichi yang terlibat penyerbuan sebuah kastil dan menghabisi setiap prajurit di dalamnya dengan ganas. Si paman yang disebut sang ahli pedang atau naga pedang yang tak tertandingi di 8 provinsi. Si Kecipirang dengan usianya yang masih muda bisa mendirikan desa bandit dan menjadikan dirinya sendiri sebagai pemimpin para bandit itu. Si badan gede yang pernah memakan beruang dari kepala dulu, bahkan pedang maupun tombak tidak mempan kepada tubuhnya. Dan di antara mereka yang paling menonjol adalah sang legenda Gabimaru, si Hampa. Namun sang legenda sama sekali tidak bergerak seperti kerocok-kerocok yang lainnya. Di sisi lain, Sagiri merasa bimbang melihat pertarungan itu, sehingga Aizen pun menegur sembari mengejeknya, dengan mengatakan kalau di pulau akan lebih brutal lagi. Dan Sagiri sama sekali tidak cocok untuk menjadi seorang algojo. Lantas mengapa wanita harus repot-repot menggunakan pedang? Lebih baik rebahan saja di rumah. Saya ingin melakukan apa yang saya ingin lakukan, Tuan Aizen. Kembali ke Sagiri kecil, di mana setiap orang yang terlahir dari klan Yamada identik mencari nafkah melalui kematian orang. Meskipun sebenarnya dirinya sering dibully karena pekerjaan itu. Yang tiba-tiba beberapa terpidana hendak menyerang Sagiri. Yang meskipun masih merasa takut dan bimbang, Sagiri berusaha melawan ketakutan itu. Tapi... lu mata kemana? Beruntungnya ketakutan Sagiri dipecahkan oleh Gabimaru yang ingin protes kepada Shogun tentang cara lain untuk pergi ke pulau daripada membunuh satu sama lain. Bukan hanya menolak, Shogun juga mengompor-ngompori pidana supaya mau untuk membunuh Gabimaru. Dan mode beringas pun dimulai. Ya, sontak mereka di sana pun tercengang melihat itu. Bahkan Aizen berkata, "Wah, brutal banget, takut."
Lantas Sagiri menyadari satu hal bahwa dia harus mempunyai mental kuat untuk memikul beban ketakutan dan nyawa yang dia renggut, yang sontak membulatkan tekadnya untuk membunuh Gabimaru nantinya. Sagiri, 大丈夫か? 彼は私が切ります。 Akan Watashi perkenalkan 10 terpidana yang berhasil lolos. Sinaga Pedang Om Tamiya, Raja Bandit Shichobe, Keun, ada Norugai, lalu si pelacur kanibal bernama Akaginu, Horobushi Doa Pembunuh, Makiyashi Murtad, dari klan Kunoichi bernama Yuzuriha, si badan gede bernama Kurokata, dan sudah pasti MC kita Garano Gabimaru. Masing-masing dari mereka akan didampingi pengawas yang akan pergi menuju tanah surga. Beberapa saat kemudian mereka pun telah sampai di Shinsenkyo, di mana Gabimaru sembari bercerita kepada Sagiri tentang kepala desa Iwagakure yang memiliki keabadian. Meskipun tertusuk pedang, isi perutnya tumpah, beliau masih bisa berdiri tegak. Dan ramuan keabadian itu memang benar adanya, disebut Tokijiku no Kagunomi. Namun di pulau ini entahlah ada atau tidaknya. Setelah beberapa saat berjalan, tempat tersebut memanglah fantastis. Ya, tanaman maupun hewan di sana tidak memiliki jenis maupun habitat yang sama. Ketika Gabimaru melepas ikatan tangannya, Sagiri yang lurus pun tak memperbolehkan hal tersebut karena melanggar aturan shogun. Pada akhirnya Gabimaru mengalah. Tapi saat sedang sibuk itulah, tiba-tiba Keon menyerangnya yang sama sekali tidak membuat Gabimaru lecet. Dulunya Keon ini merupakan biksu yang jatuh cinta kepada senjata selama latihan. Bahkan dia mencuri senjata dari 100 prajurit lain, tapi Gabimaru malah fokus dengan ikatannya yang sudah dilepas. Pengawasnya bernama Kiso pun mengejek Sagiri karena sangat kaku. Padahal mereka bisa saja mengikat tangannya saat pulang, sing penting formalitas lah mbak. Keon yang gila dengan senjata lantas akan mengujinya dengan menantang Gabimaru terlebih dahulu. Dan dengan tangan terikat kita diperlihatkan Keon yang sudah kalah. Sebagai pengawas lantas Kiso langsung memenggal kepala Keon untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Melihat itu Sagiri masih saja mengkhawatirkannya. Tapi sekali lagi Kiso memperingatinya kalau Sagiri sangatlah kaku. Merasa aman kalau tangan Gabimaru diikat. Padahal dia merupakan penjahat yang bodoh amat dengan peraturan maupun kewajiban. Satu persatu dari mereka berusaha bertahan hidup dengan cara masing-masing. Dan yang menjadi prioritas kali ini adalah ramuan keabadian. Selain itu dipikir Carry, sing penting misi berhasil. Daripada manut aturan tapi misi gagal, di sisi lain, Rokurota juga berontak yang berakhir Aizen menjadi makanannya. Akaginu tewas mengenaskan, dan juga Chobe berhasil mengalahkan Horubo. Yang bisa dipastikan dalam beberapa saat kemudian, suasana akan berubah. Benar saja, sesaat setelah Kiso pergi, Gabimaru pun ikut berontak dengan menyerang Sagiri. Sebelum lanjut ke pertarungan, pindah ke Gabimaru bocil dulu ya. Dimana pada intinya kepala desa mengajarkan kepada Gabimaru kalau emosi merupakan sebuah kelemahan. Maka dari itu, Gabimaru tidak merasakan sedih saat kedua orang tuanya dibunuh. Lanjut ke pertarungan, sembari bertarung Sagiri masih saja ragu untuk membunuh. Namun ternyata Gabimaru memiliki keraguan yang sama seperti Sagiri. Di mana Gabimaru mengingat wejangan dari istrinya yang selalu mensupportnya. Hal itulah yang membuatnya memiliki perasaan emosi sehingga menjadi titik lemahnya. Berkali-kali Gabimaru selalu merasa ragu untuk membunuh Sagiri. Padahal kalau niat, dirinya lebih unggul dari si tukang jagal cantik ini. Bahkan secara tidak sadar, Gabimaru mengakui hal itu. Tapi tetap saja, hal itu di luar nalarnya.
かつてのあなたとは違うのだから。 Beralih ke Om Tamiya dan pengawasnya, di mana mereka berdua sangat tertegun dengan keindahan alam di sana. Namun beberapa saat kemudian, Om Tamiya dihinggapi kupu-kupu berwajah manusia yang dengan sigap langsung memotong tangannya sendiri. Diceritakan kenapa Om Tamiya bisa menjadi terpidana mati adalah dulu seorang bangsawan memintanya untuk datang ke rumahnya. Dikarenakan Om Tamiya tergiur dengan semua hal berbau naga sehingga beliau tertarik untuk menerima pekerjaan itu. Namun ketika sama-sama dilanda mabuk, bangsawan tersebut dengan sengaja meremehkan Om Tamiya sehingga membuat adrenalinnya pun naik untuk menebas naga di rumah itu. Pengawas ini bernama Fuji. Mungkin Om Tamiya ingin membuat lelucon dengan pekerjaan Fuji sebagai tukang jagal. Namun sebaliknya Fuji malah tak terima dengan itu sehingga melakukan ini. Setiap terpidana mati mempunyai tujuan tersendiri jika berhasil menemukan ramuan abadi. Namun jika para shogun sudah tidak bisa sabar menunggu mereka, mungkin para shogun akan mengirim tim terpidana lagi yang bahkan mungkin lebih kuat dan gila dibanding mereka di sini. Yang sesaat setelahnya para monster ataupun makhluk aneh pun bermunculan di berbagai tempat, tak terkecuali di sini. Penampilannya sangat tidak manuk di akal manusia, yang mengharuskan Gabimaru untuk melawan mereka. Sekilas dia mengingat aturan shinobi kelima, di mana jangan melawan musuh yang tak dikenal. Belum sempat kabur, para monster sudah mengepung mereka, sehingga... Sembari melihat Gabimaru dengan perasaan bimbang, itulah secara tiba-tiba Gabimaru nampaknya sudah berubah berkat istrinya, yang terbukti ketika Gabimaru berterima kasih kepada Yusuriha dan kelompoknya itu. Pada intinya Yusuriha merayu Gabimaru supaya mau bekerja sama dengan mereka, tapi dikasih cobaan malah nggak dicobain. Perkenalkan, dia bernama Genji, bertugas sebagai pengawas Makia, namun si Makia sekarang berhasil digobloki oleh Yusuriha sampai mati, dan dia bernama Senta. Otak licik sangatlah berperan penting di sini, karena mereka tidak sepenuhnya bekerja sama, melainkan boleh mengkhianati satu sama lain ketika tujuan masing-masing sudah terpenuhi. Pada dasarnya memang hanya satu orang lah yang akan diampuni jika ramuan abadi berhasil ditemukan. Sebagai imbalan kerjasama, mereka berdua mendapat informasi. Seperti serangga sangatlah berbahaya, terlebih kupu-kupu berwajah manusia, yang sisiknya sendiri mengandung racun. Berbeda dengan kelabang yang hanya memakan daging yang sudah mati. Selain itu, memang terdapat banyak macam serangga, tapi mereka tidaklah berbahaya jika dibiarkan saja. Dimana para monster di sini sangatlah beragam sesuai dengan aliran kepercayaan masing-masing. Yusuriha kembali membuat drama supaya bisa mengelabui Gabimaru. Namun dengan cepat Gabimaru mengetahui cara kerja Yusuriha. Dan tak jauh dari sana, saking mumetnya, perlahan Sagili mulai tumbang. Kita beralih ke Chobe terlebih dahulu, yang dimana adik kandungnya bernama Toma ini sengaja menyusup ke klan Yamada supaya bisa menyelamatkan kakak tercintanya itu. Hanya butuh 1 bulan saja sampai Toma berhasil menjadi perwakilan klan. Supaya bisa kabur tanpa dikejar, mereka mengikuti misi ini.
Diceritakan sosok Chobei yang mudah beradaptasi dengan lingkungan. Dari kecil si Chobei ini sangat mahir dalam hal itu. Pernah suatu ketika mereka ditangkap oleh sekawanan bandit yang mana dia langsung memahami situasi dan endingnya dialah yang menjadi penguasa dari para bandit itu. Kembali ke saat ini di mana si Chobei ini dengan cepat memahami situasi. Yang saya kira dia akan dengan tega meninggalkan adiknya, namun perkiraan Watashi salah total. Sesaat mereka berdua tenggelam dalam ketakutan, yang pada akhirnya Chobei bisa mengatasi itu dengan ganasnya. Itulah yang membuat Toma sangat mengagumi kakaknya ini. Bahkan sedari kecil kakaknya menggantikan peran kedua orang tuanya yang sudah mati. Dan setelah berhasil menang, Chobei berjanji akan mendapatkan ramuan abadi lalu bersama-sama meminumnya. Agar supaya kematian pun tak akan bisa ikut campur dalam cara hidup mereka. Tapi jelas tak akan semudah itu Verguso untuk mengalahkan para terpidana. Yang jika mereka bertemu dengan orang lain, artinya orang itu juga berhasil bertahan dari situasi yang bahaya. Dan menjadi bukti bahwa orang itu Suyoi. Sampai segini dulu anime kali ini, dan dikarenakan anime ini adalah masih ongoing, akan kembali saya lanjutkan ketika anime episode terbaru sudah rilis ya. Sayonara minasan. Gimana, mau lanjut? Dan bagaimana jika kalian dikasih cobaan? Mau dicobain?